something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo Cancer, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Seklepon Ponpon. Kali ini kita akan membahas untuk percintaan Cancer selama 30 hari ke depan. Ini buat Cancer couple ataupun Cancer yang single ya. Oke, Cancer couple artinya sudah punya pasangan, boleh sudah menikah ataupun masih pacaran, bertunangan, yang penting pasangannya ada ya, oke. Kalau misalnya kamu masih on off, berarti itu masuk ke single, oke. Dan kita mau lihat, ini sifatnya adalah general reading. Artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu ya, sayangku, cintaku, oke. So please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa buat kamu. Ini doanya beneran ya, oke. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan rasa syukur mendalam, diberikan rasa keberlimpahan, sehingga uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, uang terus-menerus masuk ke dompet kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan. Berlimpah, berlimpah, berlimpah. Terima kasih Tuhan, alhamdulillah, astungkara. Oke, kita mau mulai buat yang couple dulu ya. Buat yang jomblo, minggir dulu di pojokan sambil meratapi nasib, oke? Buat kamu yang couple, ini sepertinya beberapa couple memang lagi ada kesulitan-kesulitan, lagi ada ujian ya. Macam-macam sih ujiannya, beda-beda kalau misalnya saya lihat, karena ya pasangan itu ujiannya macam-macam ya. Ini di sini ada yang long distance relationship, berjauhan, terpaksa berjauhan. Ada yang udah nggak ada rasa apa-apa lagi, jadi udah hambar, udah tawar gitu ya. Rasanya udah kayak berteman. Kemudian ada juga yang diuji secara finansial. Ada yang diuji dengan perbedaan budaya, jadinya salah paham lulu ya. Oke. Dan ini bahkan beberapa buat yang couple itu udah merasa kayak pasanganku tuh nggak cinta sama aku, pasanganku tuh kayaknya udah nggak sayang sama aku. Jadi kayak merasa kayak udah bertepuk sebelah tangan ya, kayaknya dia udah nggak sayang, udah nggak cinta, dan merasa kayak nggak berharga. Di sini ada merasa terserang ya, gambar diri itu gambaran tentang dirinya itu jadi terserang. Terserang tuh maksudnya gimana? Itu bukan ibu kota Banten, bukan. Terserang itu adalah dia merasa kayak, aku salah apa sih? Aku nih kurang apa ya? Aku kurang cantik apa ya kalau buat yang perempuan? Buat yang laki, apa aku kurang ganteng? Apa aku kurang perkasa? Biasanya laki selalu self talk-nya di situ. Dan buat yang perempuan itu merasa kayak, ih, aku nih kenapa ya? Apa aku kurang kurang cantik, bodiku kurang bagus. Nah, kena gambar dirinya gitu. Ini buat kamu yang couple. Yang pertama, pahami bahwa memang setiap pasangan itu selalu ada ujiannya ya. Tapi tak perlu khawatir, karena ini di depan saya lihat kalian akan membaik ya. Di depan kalian akan membaik, ini mungkin dalam kurun waktu 30 hari ini. Karena pasangan kamu ini pengen sekali bicara gitu sama kamu ya. Pasangan kamu juga pengen dimengerti sebetulnya perasaannya apa. Jadi dia pun ada unek-unek. Tahu unek-unek ya? Unek-unek itu adalah something inside your heart. Sesuatu di dalam hatimu yang pengen untuk keluar, melompat-lompat gitu ya. Itu namanya unek-unek, oke? Pengen dikatakan. Dan ini ketika dia memulai untuk berkomunikasi kembali, ini kamu udah merasa kayak, ya perempuan ya, sebentar ngerasa gimana, sebentar ngerasa gimana. Cuman hanya gara-gara diajak ngomong aja tuh dia udah berbunga-bunga gitu. Ini buat yang perempuan. Kalau yang buat laki-laki juga sama sih. Buat yang laki-laki kamu akan merasa kayak, wah ada harapan gitu ya. Dan ini kondisi ini akan dibantu kalau misalnya kalian sudah punya anak ya. Karena ini di sini ada kartu children, ada anak-anak. Jadi ini anak-anak ini merekatkan antara kamu dan dia ya, menolong atau mungkin menolong antara kamu dan dia.
Dan bahkan ini beberapa pasangan yang kemarin-kemarin hubungannya udah merasa kayak di ujung tanduk gitu ya, karena terlalu banyak masalah. Ini bahkan ada pasangan, mau dapat baby lagi gitu, ya, mau dapat anggota keluarga baru lagi. Ada beberapa yang eh, akan dapat momongan atau hamil lagi gitu ya, sebentar lagi. Oke, ya mungkin ini memang salah satu cara Tuhan untuk ngasih tahu kamu bahwa jangan dulu, kamu masih punya tanggung jawab dulu sama anak-anak gitu ya, kurang lebih ya. Oke, dan kita akan lihat. Kita akan lihat untuk di sini Bunda memakai kartu Lenormand ya. Apalagi selama 30 hari ke depan buat Cancer. Nah, jadi di sini ada love message, di sini pun ada ya. Jadi memang dia sebetulnya pengen berkomunikasi dengan kamu. Nanti kita lihat sebenarnya apa sih yang pengen dia bicarakan sama kamu. Oke. Wow, di sini ada pecut. Pecut itu apa ya bahasa Indonesianya? Pecut juga kayaknya ya. Oke. Ada kapal. Well, ini memang sepertinya memang ada yang benar-benar pengen dia sampaikan dan ini memang sebuah kalian banyak berantem ya, banyak dispute itu banyak konflik, banyak pertengkaran secara mulut, banyak perdebatan, intinya banyak konflik. Cuma di sini ada kapal, ini bisa jadi kalau buat kamu yang long distance relationship, dia akan datang kepada kamu ya. Tapi buat kamu yang mungkin sudah berdekatan, ini bisa jadi mungkin untuk sementara dia akan pergi ya. Dia akan pergi, ini bisa jadi mungkin karena ingin menenangkan diri, ya ingin menenangkan diri, eee, pengen kayak semacam evaluasi diri dulu, seperti itu. Tapi, don't worry karena sekalipun begitu saya lihat ini ada perekatnya ya, ada anaknya menjadi perekat di antara kalian berdua ya. Kalau misalnya nggak punya anak ini bisa jadi ya kalian yang punya mungkin, belum menikah tapi punya binatang peliharaan. Ini binatang peliharaanlah yang akan, mendekatkan kalian satu sama lain. Oke. Dan apa sih sebenarnya, dia pengen katakan sama kamu, pengen dia sampaikan atau menjadi isi hatinya sama kamu? Mhm. Oke. Wow, eee, jadi ini dia mau ngeluarin unek-uneknya, dia berkata bahwa kita ini kan sebetulnya belum lama gitu, mungkin belum lama berumah tangga atau belum lama in relationship dan dia tuh sebetulnya malu ya untuk ngomong sama kamu karena dia males untuk berantem. Dia mengatakan bahwa nggak sama lagi gitu loh, relationship ini atau hubungan ini tuh nggak sama lagi seperti dulu ketika awal-awal kalian masih berhubungan, itu nggak sama lagi. Dan sebetulnya dia menunggu kamu untuk berubah, kok malah jadi dianya menuntut kamu berubah ya. Tapi ya, dia menyangka bahwa dia menuntut kamulah yang harus berubah. Dia nggak ngerasa dirinya salah, tapi dia menuntut kamunya yang harus berubah. Dan dia merasa, ah ini percuma aja gitu diterusin rumah tangga apaan ini gitu. Maksudnya hubungan apaan sih ini? Dia merasa kayak, ah percuma lah nggak ada harapan ini mana ada kebahagiaan hubungan seperti ini. Ya, dia sendiri sudah merasa ini nggak ada harapan. Tapi once again, buat kalian yang kebetulan mungkin punya baby, punya anak, atau punya binatang peliharaan bersama, inilah yang akan menjadi penyelamat. Ya akan menolong ya. Tapi memang ini yang sedang dia rasakan saat ini. Iya, nggak apa-apa. Kita akan lihat ya. Saran dari semesta apakah untuk memperbaiki, jadi memperbaiki kondisi ini ya. Karena kalau misalnya belum belum berpisah itu kan masih bisa diselamatkan. Masih bisa diupayakan lah gitu ya. Oke.
Bunda akan ambil satu kartu buat kamu Cancer yang couple. Oh, oke, beneran ini, beneran memang jarak jauh sepertinya ya. Karena ini ada space between, keluarnya kartu space between. Ya, jadi gini. Ini sepertinya buat beberapa hubungan. Jadi kalau kasusnya memang LDR atau kalian berpisah gitu ya. Kalian berpisah ini statusnya adalah karena jarang bertemu. Tapi kebalikannya buat kamu yang berdekatan tiap hari, satu rumah, satu atap, satu tempat tidur gitu ya. Semuanya udah bareng-bareng terus tiap hari, ini karena terlalu jarang pergi. Nah, lu gimana? Jadi kebalikan buat kamu yang terpisah jauh, ini dipersering ya pertemuannya, karena ya berjauhan lama-lama hambar. Tapi buat kamu yang udah deket nih, udah deket maksudnya tiap hari di rumah barengan sama dia, ini terlalu sering ketemu, jadinya bosen dan kehilangan yang namanya kayak aura misteriusnya ya. Karena, pasangan ini kayak, "Aku udah tahu semua," gitu loh, nggak menarik lagi. Nah, kamu perlu menjaga sisi-sisi kemisteriusan kamu dengan cara ya sesekalilah kamu pergi dan milikilah kamu aktivitas yang lain. Miliki kegiatan sendiri, miliki aktivitas sendiri ya, yang, itu tuh nggak ada dia gitu loh. Nah, dengan cara seperti itu kamu menjaga diri, tetap misterius buat dia gitu. Oke, so I can see this, ini memang sepertinya memang seperti itu ya sayangku ya. Dan kira-kira apa lagi sih yang kamu perlu lakukan? Bunda suka ngomong, bangunlah dunia kamu sendiri, jangan sekali-kali, apalagi misalnya kayak ngebucin ya, terus akhirnya kamu nggak punya dunia gitu loh. Nggak punya dunia, dunia kamu tuh pasangan kamu, itu sangat membosankan sekali buat pasangan. Milikilah dunia sendiri di mana kamu tuh di situ menjadi diri kamu gitu, karena sebenarnya pasangan kamu tuh menikahi kamu ya karena diri kamu gitu loh. Oke, kita akan lihat. Apa sih yang mesti dilakukan buat kamu para couple? Oke, ini dihapus ya. Ini sepertinya kalian itu suka ngungkit-ngungkit kesalahan. Suka ngungkit-ngungkit kesalahan masing-masing ya, akhirnya berantem terus. Nah, kesalahan-kesalahan atau segala pengalaman-pengalaman buruk, memori-memori buruk itu dihapus, dibakar. Ngebakarnya pakai dibayangin aja, divisualisasi, "Oh ini yang, nggak bagus aku bakar," gitu ya. Jadi, memori-memori atau peristiwa-peristiwanya, kesalahan-kesalahan itu semuanya dibakar secara simbolis, bukan dibakar beneran ya. Dibakar secara simbolis. Lalu apakah lagi? Ya, buat kamu saat ini memang, mungkin dalam kondisi yang sedang sulit gitu, naikkan energi atau naikkan vibrasinya. Naikkan vibrasi, jadi kalau cara mengenali vibrasi rendah atau vibrasi tinggi adalah, kalau kamu selama ini masih berada di wilayah yang ketakutan, kemarahan, kebencian itu berarti vibrasi rendah. Tapi vibrasi tinggi itu cinta, penerimaan, cuma ada cinta, yaitu berarti vibrasi tinggi. Nah, bergeraklah di vibrasi tinggi, cintai dia tanpa syarat. Tapi cinta tanpa syarat itu bukan ngebucin, beda. Bunda kadang bingung gitu loh ngasih tahu supaya nggak salah tangkap tuh gimana. Cinta tanpa syarat adalah ya udah cinta aja, tanpa mengharapkan syarat bahwa nanti oh dia akan mencintai aku balik, nanti dia akan ngebucin sama aku, nggak usah, nggak ada ya itu. Namanya juga tanpa syarat, nggak pakai syarat apa-apa gitu. Karena ini nanti energi kamu yang akan menyelaraskan dirinya. Dia yang kebawa ya. Mungkin yang akan menyelamatkan hubungan kalian adalah energi kamu di sini. Oke, perbanyaklah membaca sayang. Sepertinya memang kalau dilihat Bunda lihat di sini kamu kurang pengalaman ya. Perbanyaklah membaca entah apa ya anything. Kamu membaca tentang buku-buku pemberdayaan diri, ya. Feed your mind, kasih makan otak kamu karena dengan begitu cewek pinter atau cowok pinter itu sangat menarik loh di hadapan lawan jenis loh, ya. Lakukan ini sebagai sesuatu yang menjadi daya tarik kamu. Oke, well kurang lebih ini yang menjadi, menghiasi couple Cancer selama 30 hari ke depan, oke. Bunda akan bergerak ke buat kamu para Cancer single.
Halo Cancer single yang tadi diem di pojokan sambil meratapi nasib. Saat ini kamu udah boleh menyimak. Oke. Kita akan lihat ya untuk Cancer single. Hai hai hai, halo single. Masih betah menjadi single? Mudah-mudahan udah enggak ya. Ini buat kamu Cancer single. Oke, ada love message juga. Ada yang rindu nih berarti ya, dan kangen sama kamu nih. Atau mungkin kamunya yang kangen sama dia. Kan bisa vice versa. Bisa kebolak-balik. Oh. Ada yang naksir-naksiran tapi nggak berani ngomong. Oh, oke. Ya. Buat kamu yang jomblo, halo jomblo. Masih semangat menjadi jomblo? Masih semangat untuk menjomblo? Mudah-mudahan enggak. Ini ada seseorang yang kangen nih sama kamu. Atau pengen kenal, pengen dekat sama kamu ya, pengen PDKT lah bahasanya. Ini sebetulnya mungkin kamu udah terkoneksi kok sama dia gitu, karena kamu pun mungkin tertarik sama dia ya. Karena dia sering kepoin kamu, sering lihat media sosial kamu. Kalau misalnya ketemuan pun gitu, dia tuh suka diem-diem melihatin kamu ya. Ngeliatin kamu. Kalau misalnya memang ini orang ini kamu merasa di lingkungan sekitar udah ada, then it's maybe him or her. Itu mungkin aja dia yang menjadi jodoh kamu. Cuman hati-hati di sini karena saya lihat ini dia adalah typical player ya. Typical player yang mudah mempesona orang gitu. Terus kemudian kalau bukan mempesona orang, dia adalah tipikal yang sudah banyak pengalaman. Kamu kalah pengalaman nanti, jadi seperti itu. Sepertinya untuk kalian bisa bersama itu membutuhkan usaha keras ya untuk kali ini. Memang seseorang datang dalam kehidupan kamu, tapi untuk mengupayakan ke dalam komitmen itu butuh usaha keras kamu ya. Usaha kerasnya apa ya, nggak capek, nggak marahan kalau misalnya dia nggak SMS atau apa, bener-bener mesti sabar ya. Mmm, tapi saya lihat ini kok misalnya ke depan kalian ada potensi untuk bersama-sama dan ketika bersama-sama tuh loh kalian tuh jadi pasangan yang keren. Pasangan yang bener-bener support satu sama lain, pasangan yang saling bahu-membahu gitu sih sebetulnya ya. So, ini kesempatan buat kamu yang, single karena ini ada gitu, ada seseorang yang, di sekeliling kamu deket dengan semua ciri-ciri ini ya. Oke, kita akan lihat. Untuk kartu Lenormand-nya. Lenormand. Hai jomblo, ada keberuntungan kok sayang ya. Cuman memang berhati-hati karena di sini saya lihat yang mendekati kamu itu bukan hanya orang-orang yang tulus, tapi juga orang-orang yang bulus, yang punya agenda tertentu atau cuma mau manfaatin kamu ya. Hati-hati karena di sini ada, tapi overall selama 30 hari ke depan kamu punya keberuntungan di dalam masalah percintaan ya. Jadi mungkin ini orang yang kamu deket and then kamu tahu itu sebetulnya kamu pun suka sama dia dan berita bagusnya dia pun juga suka sama kamu. Jadi, perasaan kalian itu tidak bertepuk sebelah tangan, tapi bertepuk kedua tangan ya, bertepuk kedua tangan sebetulnya. So, tinggal ditunggu aja gitu. Dan Bunda mau lihat nih kira-kira apa sih yang dia pikirin tentang kamu, sosok ini ya. Dia akan mencoba apa nih? Oh, dia suka banget sama kamu. Bukan hanya suka banget sama kamu. Tapi dia merasa kayak ada nggak sih kesempatan buat aku gitu ya. Kamu ngasih kesempatan nggak? Energi mantan bisa jadi karena di sini ada energi mantan yang berkata bahwa ini kita tuh belum selesai loh.
masih ada yang perlu diselesaikan. Kita nih belum selesai. Jadi ini masih bisa kalau misalnya kayak berupa energi mantan, orang baru juga bisa, energi mantan juga bisa. Ya, sekalipun dia merasa udah telat karena ini ya, maksudnya telat. Mungkin kemarin-kemarin dia udah sempet naksir kamu gitu ya, tapi terus timingnya nggak pas dan sekarang kalau misalnya dia mendekatan itu dia mikirnya adalah udah telat ah. Telat ini mungkin kamunya yang sudah punya lovers atau punya pasangan atau dianya yang udah punya gebetan lain. Gitu sih. Kita lihat nasihat dari semesta buat kamu para jomblo. Oh, gambarnya kayak gini apa nih? It's your pleasure. Wow. Ini ada nasihat keren loh dari semesta. Jadi semesta tuh ngomong gini. Cintai dan terimalah diri kamu sendiri, karena ketika kamu tidak bisa mencintai dan tidak bisa mencintai diri kamu sendiri itu ibaratnya kayak ya orang gimana gitu mau suka. Kalau misalnya beli semangka, semangkanya nggak cantik ya. Otomatis seperti itu pun gitu kalau misalnya kayak menarik jodoh ya. Sebenarnya ada kemiripan. Jadi sayangilah diri kamu sendiri, terimalah diri kamu sendiri ya, karena ketika kamu menyayangi diri sendiri, ini kayak rasa percaya diri kamu itu keluar ya sayang ya. Dan itu membuat kamu sangat menarik, sangat menarik. Oke. Sekarang saya akan lihat untuk apa yang harus dilakukan selama 30 hari ke depan buat kamu para Cancer yang jomblo. Oh, soak in a bath. Intuition mulai jalan ya, intuisinya mulai jalan sayang. Hydrate, oke. Buat kamu beberapa yang mungkin kayak lebih mengalami kegagalan cinta atau bagaimana, mandilah di air garam. Caranya ambil botol seperti botol UC 1000 atau botol ada tuh yang apa namanya? Kayak Coca-Cola tapi kecil itu loh. Nggak tahu lah, pokoknya ada botol-botolnya botol-botol kaca gitu ya. Lalu diisi dengan garam sepertiganya, diisi aja nggak usah gimana-gimana. Lalu diisi pakai air, dipenuhi pakai air, lalu ditutup, taruh di pojok-pojok ruangan. Karena kalau saya lihat ini beberapa dari kamu memang mesti membersihkan diri dari energi negatif ya. Entah mungkin kemarin dimanfaatkan atau bagaimana, tapi kamu perlu untuk membersihkan diri kamu sendiri. Dan kalau sudah bersih, apa yang terjadi? Intuisi kamu mulai berkembang ya. Intuisi kamu sudah mulai mengerti harus kemana, kamu mulai mengerti orang baik dan orang jahat, kamu mulai mengerti salah dan benar ya. Dan perbanyak minum ya sayang. Apa hubungannya Bunda minum sama kayak begini gitu ya? Karena minuman ini menjaga diri kamu supaya tetap terhidrasi. Dan kalau tubuh tuh udah balance, sudah seimbang air, kayu dan segala macam, kalau misalnya sudah seimbang, itu lebih tenang, lalu kemudian manifestasi pun juga berjalan lebih baik. Kan beberapa ada teman-teman yang pengen kayak afirmasi supaya terwujud. Nah, ini bisa di-create ketika kamu banyak minum itu, yang pertama, air sendiri membawa pesan ya, ada penelitiannya Emoto, siapa ya? Aduh kok Bunda lupa ya, Masaru Emoto. Nah, ada pengertiannya Masaru Emoto. Nah, begitu pula dirimu gitu. Perbanyak minum ya sayang ya, perbanyak minum supaya nanti sel-sel yang dihasilkan adalah sel-sel yang gembira atau sel-sel yang ceria. Kurang lebih begitu sayangku, Cancer. Terima kasih udah mengikuti Bunda kali ini. Thank you buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Ya, namun kalau kamu tidak ada budget atau tidak menyediakan dana untuk reading, kamu boleh tungguin Bunda live di YouTube atau tungguin live di TikTok juga ada kadang-kadang ya. Jadi silahkan nanya apa aja di YouTube ataupun di TikTok. Oke sayangan. Well, kurang lebih seperti itu. Aku mendoakan segala yang terbaik buat kamu. I love you. Bye-bye.